Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Teman-teman, hari ini Inum di Singapura akan share kepada teman-teman. Ini adalah sebuah kisah nyata beberapa tahun yang lalu, dan juga pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari kisah si Mbak TKW ini. Mbak Parinah adalah seorang TKW di London yang 18 tahun itu hilang kontak dengan keluarganya. Oke. Dan sebelum aku lanjut, kalau kalian suka dengan video ini, tolong di subscribe dan juga like dan juga komen di bawah kalau ada pertanyaan apapun. Oke teman-teman, langsung aja ke ceritanya. Sebuah kisah di beberapa tahun yang lalu, Mbak Parinah adalah warga Banyumas, Jawa Tengah gitu. Dia merantau ke Arab Saudi, khususnya di Mesir gitu. Dan di Mesir dia 4 tahun. Setelah itu dibawalah pindah oleh majikannya ke London. Setelah di London ternyata majikannya itu sebenarnya baik banget, nggak pernah ngeluh, nggak pernah marahin, nggak pernah komplain dengan dia, baik banget itu majikannya itu baik gitu. Namun masalahnya Mbak Parinah itu tidak diberikan handphone, tidak diberi tidak diperbolehkan untuk pulang menjenguk keluarga. Biasanya kan kalau 2 tahun kontrak atau 3 tahun kayak gitu tuh kan pulang tuh ya, kayak kalau kontrak-kontrak kita itu kan kayak gitu ya. Nah Mbak Parinah ini tidak diperbolehkan pulang gitu. Dan masalahnya meskipun majikannya baik memang itu pengakuan dari Mbak Parinah gitu. Saking baiknya Mbak Parinah pun juga ya nggak enak hati juga gitu loh. Dan akhirnya Mbak Parinah itu ternyata oleh majikan Mesirnya ini yang berwarga negara Mesir ya, majikannya Abdullah atau siapa gitu ya, Abdullah kayaknya. Nah dia itu Mbak Parinah itu nggak diberi gaji gitu loh, sama sekali nggak diberi gaji. Diberi gaji waktu di Mesir 4 tahun itu, di Arab 4 tahun itu, maksud aku di Arab 4 tahun itu Mbak Parinah tidak diberi gaji dengan alasan majikannya itu nanti aja disimpan duitnya, nunggu kamu pulang baru kita kasih kayak gitu. Mbak Parinah selalunya ya oke ya, karena sih ya itu tadi sih, karena bosnya baik, memang baik gitu pengakuan dari Mbak Parinah, bosnya itu memang baik gitu loh. Terus akhirnya mereka diajak pindah ke London. Setelah di London, pokoknya total dengan berarti di London itu selama 14 tahun. Ya, 14 tahun di London, 13-14 tahun kayak itu di London. Dia itu nggak pernah mengirim kabar ke keluarganya, sampai keluarganya itu bingung gitu. Sampai anaknya menikah, dikasih kabar nggak ada balasan. Anaknya menunggu juga nggak ada balasan kayak gitu. Terus akhirnya sampai di London selama 14 tahun itu, Mbak Parinah ini dikasih uang 1.000 pound sterling itu ya, sekali itu doang, yang lainnya nggak pernah gitu. Entah digunakan untuk apa, pokoknya dikasih duit itu 1.000 pound sterling oleh majikannya. Akhirnya Mbak Parinah pun masih bertahan di situ karena ya maklum ya, mungkin karena kurangnya edukasi, pokoknya kurang edukasi aja gitu, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh lihat sosial media kayak gitu ya, namanya masih zaman agak dulu-dulu gitu ya, jadinya sosmed itu masih kurang dan handphone itu dia juga belum aktif mungkin ya gitu. Lalu akhirnya Mbak Parinah itu karena nggak boleh keluar juga di London itu, nggak boleh keluar, akhirnya Mbak Parinah itu diam-diam waktu majikannya jam 9 sampai jam 10 itu, antara jam 9 jam 10 itu majikan masih tidur, dia diam-diam tuh mengirimkan surat ke anaknya gitu, ke rumah, ke Indonesia. Nah, setelah surat itu akhirnya datang sampai di rumah anak mereka itu di Banyumas, akhirnya anak-anaknya ini menghubungi kepala desa setempat untuk meminta bantuan mencari mbak ibunya yang telah hilang selama 18 tahun itu gitu ya, hilang kontak sama sekali, nggak ada kontak kayak gitu. Pernah kirim surat waktu di Arab,
2 kali, dan di London itu sekali selama 14 tahun itu cuman kirim surat itu sekali gitu loh. Nah, itu akhirnya si Mbak Parina ini sudah mengirim surat, anaknya menerima surat tersebut dan menghubungi kepala desa setempat. Akhirnya kepala desa setempat itu menghubungi meminta bantuan kepada P4TKI di daerah Cilacap. Akhirnya dikonfrontasi, dicari informasi ke sana ke sini. Nah, setelah 1 bulan 2 bulan kayak gitu, bahwa keluarganya itu menerima kabar bahwa Mbak Parina ini berada di London bersama majikannya gitu. Karena habis dari Arab Saudi itu mereka fly ya ke London, jadi itulah akhirnya cari di London tuh tempatnya di mana. Nah, dari situlah si polisi menemukan Mbak Parina kayak gitu. Dan di situ setelah polisi menemukan Mbak Parina, akhirnya langsung dibawa pulang aja itu si Mbak Parina, langsung dibawa ke kepolisian 1 hari 1 malam di kepolisian London 1 hari 1 malam, menginap di situ di hotel. Katanya dia mengaku menginap di hotel, dan setelah menginap di hotel akhirnya dibawalah Mbak Parina ini ke KBRI London. Setelah 4 hari 4 malam di KBRI London, Mbak Parina ini diterbangkanlah di Indonesia. Waktu polisi menjemput, Mbak Parina ini sedang berada di halaman rumah, katanya sedang menyapu kayak gitu. Dan dia tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Kenapa ini polisi datang kayak gitu ya, biasa aja kayak orang nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Akhirnya setelah polisi datang dibawalah, dia tuh mengaku kayak gitu, dibawalah ya, dia ngikut aja orang ini polisi. Setelah itu dia nggak tahu lagi gimana kabar majikannya ini. Kabar terakhir sih terdengar majikannya ini ditangkap gitu karena perbudakan gitu loh ya teman-teman. Jadi dari kisah Mbak Parina ini kita bisa ambil sisi positifnya juga ya. Jadi apapun alasan majikan, kalau waktunya membayar gaji ya harus dibayarkan. Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh Mbak Parina ini gitu loh ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman dimanapun kalian berada itu tuh sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pokoknya kalau ada masalah apa-apa itu kalian harus secepatnya meminta bantuan gitu ya. Jangan sampai nasib kalian itu seperti Mbak Parina ini ya, yang diperbudak tanpa digaji. Meskipun itu majikan baik, kita keluar negeri itu, kita bekerja itu butuh gaji, butuh uang, bener nggak sih gitu loh. So be smart, and semoga video atau informasi ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.